Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rahmat Arifin, spesialis prostudensia. Sekarang saya bekerja sebagai dosen aktif di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Profesi Dr. Gigi pada Departemen Prostudensia yang mengajarkan terkait pembuatan gigi tiruan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen aktif di program studi profesi Dr. Gigi FKG ULM, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Prostudensia 1 terkait pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah ini. Mata kuliah Prostudensia 1 merupakan mata kuliah yang wajib yang diselenggarakan pada semester 2 mahasiswa program profesi dokter gigi. Mata kuliah ini memiliki bobot pengajaran sebesar 1 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Penyelenggaraan kuliah mengacu pada konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, di sini dijelaskan bahwa deskripsi mata kuliah Prostudensia 1 termasuk dalam ilmu kedokteran gigi klinik yang berbasis evidence-based medicine dalam menyelesaikan masalah pada pasien yang mengalami kehilangan gigi sebagian. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan perawatan pada pasien dengan kehilangan sebagian gigi, baik dari rencana perawatan, prosedur pelaksanaan perawatan, dan memberikan perawatan setelah gigi tiruan terpasang. Kemampuan yang kami harapkan ini tertuang dalam 12 sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu melakukan identifikasi kasus kehilangan gigi dan klasifikasi Kennedy, menyampaikan detail perawatan atau pre-run, melakukan rencana perawatan secara mandiri, melakukan pencetakan pembuatan model secara mandiri, melakukan pembuatan individual tray secara mandiri, melakukan border molding secara mandiri, melakukan boxing, survei, dan blockout dalam menentukan desain clamper secara mandiri, melakukan penetapan gigi secara mandiri, melakukan penyusunan gigi hingga contouring secara mandiri, pemasangan gigi tiruan, dan perawatan pasca pemasangan gigi tiruan secara mandiri. Pada aspek delivery yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah diskusi, ceramah, dan DOPS atau observasi langsung keterampilan prosedural. Pada aspek interaction, metode yang digunakan adalah collaborative learning dan active learning. Bagian kolaboratif dan active learning ini memegang peranan penting dalam pembelajaran mahasiswa profesi, di mana mahasiswa sebelum bertemu dan melakukan tindakan prosedural terhadap pasien, mahasiswa harus bisa menjelaskan tahapan tindakan yang akan dilakukan secara detail dengan dosen yang sudah dibagi. Setelah mahasiswa menyampaikan detail perawatan, akan dilakukan feedback oleh dosen terkait terhadap tahapan yang sudah dipaparkan, apakah sudah sesuai atau perlu penguatan. Pada aspek assessment, komponen yang dinilai ada dua komponen, yaitu komponen sumatif dan formatif. Beberapa bagian yang termasuk penilaian sumatif adalah tahapan prosedural sebesar 55%, pembuatan video DOPS sekitar 10%, diskusi kasus 15%, journal reading 5%, dan ujian akhir 10%. Sedangkan untuk aspek formatif tidak memiliki persentase dalam penilaian, namun masuk ke dalam syarat mengikuti ujian seperti kehadiran sebanyak 80%. Selanjutnya kita dengarkan salah satu metode pengajaran yang dilakukan dalam mata kuliah Prostudensia 1. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul walaupun kondisi di luar hujan. Teman-teman masih semangat untuk melakukan diskusi di siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kan sudah ada di jadwal ya. Hari ini agenda kita terkait pencetakan pembuatan model kerja atau model studi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut apa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita upayakan senantiasa bermanfaat untuk kita ke depannya dan untuk orang lain. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Jadi memulai kegiatan pagi ini, kegiatan siang ini mencetak
kira-kira ini adalah kegiatan yang mungkin hampir 90% kita lakukan, apalagi dalam proses pembuatan gigi tiruan. Jadi harus dikuasai teman-teman, baik dari segi teorinya dan baik dari segi praktiknya. Oke, kita mulai dari proses pembuatan gigi tiruan. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada dua gigi tiruan, yang pertama GTSL dan GTL, yang kedua GTC. Yang warna pink di sini adalah kondisi di mana kita harus melakukan tahapan pencetakan. Hampir sekitar 50% yang kita lakukan dalam proses pembuatan gigi tiruan itu perlu pencetakan. Ada pencetakan yang perlu detail tinggi, ada pencetakan yang perlu detail yang cukup saja, bukan detail yang tidak baik, tapi detail yang cukup. Oke, ini kita bayangkan, teman-teman kan sekarang berada di Kalimantan Selatan. Ini pengalaman saya ketika dulu saya berada di Jawa, untuk mengirimkan pembuatan gigi tiruan itu lumayan mudah, karena prosesnya dekat saja, setengah jam sudah sampai. Berbeda dengan kita kondisinya berada di Kalimantan Selatan, untuk mengirim lab yang mungkin cukup baik, itu perlu waktu 2-3 hari. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata bahan atau model yang kita kirim itu hasilnya kurang bagus? Berarti kita harus mendatangkan pasien kita lagi, terus untuk kita cetak lagi, kita kirim lagi. Biaya udah 2 kali untuk pengiriman, dan biaya untuk pembuatan modelnya juga, apalagi waktu untuk pasiennya. Saya sangat ingin teman-teman yang ada di sini itu, kalau misalnya terkait performa harus maksimal. Jangan sampai pasien itu kecewa sama teman-teman semua. Karena 1 kali oke, 2 kali kalau gagal mungkin orang bisa menurunkan terhadap harapan mereka terhadap kita. Jadi kita harus tetap menjaga performa kita. Oke, apa itu mencetak? Sederhana saja adalah membuat cetakan negatif yang akan kita lakukan dengan bahan cetak, terus kemudian kita isi dengan bahan model gipsum. Ada dua alat yang kita perlukan. Yang pertama adalah bahan cetaknya dan kemudian sendok cetaknya. Nah, di sini ada berbagai macam sendok cetak. Mungkin di Shopee, di mana banyak yang sekali dijual, tapi kira-kira teman pilih yang mana? Satu yang paling murah pasti. Oke ya. Yang kedua, sebenarnya banyak kondisi sendok cetak yang mungkin bisa digunakan lebih hemat dan biasanya bisa digunakan lebih panjang. Kondisi yang ada di sini yang warna biru ini sering kita gunakan karena memang dia relatif murah, tapi dia ada umurnya. Umurnya mungkin sekitar 5 kali cetak dia sudah ada kerat, ada warna kayak karatan bekas berkarat. Kalau misalnya yang seperti ini bisa digunakan sampai mungkin kondisi kita selesai spesialis atau sekolah. Jadi masih awet. Cuma kekurangannya bagian-bagian yang sterilis ini tidak bisa di-expand atau tidak bisa dilebarkan. Kalau yang plastik sama, dia mungkin umurnya panjang, tapi kelemahannya adalah dia bisa getas. Atau kalau misalnya di-expand juga nggak bisa, akan patah. Jadi ya sebenarnya harus disesuaikan. Tidak ada yang paling bagus, adanya yang paling cocok dengan kondisi kita. Oke. Nah, ini menandakan adalah area di mana kita memilih sendok cetaknya. Jadi, sendok cetak tidak bisa kita memilih yang paling besar untuk semua gigi. Kita harus memilih sendok cetak yang sesuai. Sesuainya adalah ada space sekitar antara garis merah dengan tepi sendok cetak itu sekitar 5 mm. Supaya bahan yang dikeluarkan bisa melingkupi semua bagian yang ingin kita cetak. Kalau terlalu besar, bisa aja, tapi satu, pasien kurang nyaman, kedua, masuknya susah. Oke, lepasnya juga pasti pasien akan merasa kesakitan. Oke, nah di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sendok cetak seperti yang tadi saya jelaskan, kapan kita memerlukan sendok cetak perorangan. Jadi kalau misalnya kita memerlukan, kan sendok cetak ada banyak ya, ada sendok yang sudah ada dari pabrikan, ada sendok cetak yang perlu kita buat dari bahan akrilik untuk menyesuaikan dengan kondisi pasien yang memerlukan cetakan khusus. Pun sama dengan bahan cetak. Tadi di awal ada sendok cetak, yang sekarang ada bahan cetak. Bahan cetak di pasaran ada banyak. Kalian pilih yang mana? Paling murah. Ya, karena masih sekolah, semuanya pilih paling murah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus mengetahui sebenarnya bahan cetak mana yang mungkin paling baik. Jadi kalau misalnya paling baik itu juga belum tentu cocok untuk yang kita perlukan.
Jadi kalau misalnya kita mau mencetak model studi, kita bisa menggunakan bahan cetak alginat. Kalau misalnya model kerja, bisa menggunakan putty, like body, atau monophase, atau apapun itu. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Alginat pun ada yang biasa saja, ada yang bagus. Tidak harus semuanya bagus, kecuali kalau misalnya teman-teman ada dana berlebih, pengen hasil yang maksimal, pengen mau dipresentasikan atau apa, bisa nanti menggunakan bahan-bahan yang bagus. Oke, yang lainnya masih aman aja. Terus yang ini yang biasanya kita lakukan, kita hanya menggunakan adukan, masukkan kira-kira hasil yang didapatkan adalah hasilnya memang bisa dicor, hasilnya memang bisa dicetak, tapi apakah benar? Benarnya harus pakai ini, harus pakai takaran. Takaran membantu kita untuk memudahkan kita dalam memanage emosi kalau saya pribadi, karena dengan adanya takaran saya hanya mungkin menambahkan air sedikit, saya mungkin hanya menambahkan powder sedikit untuk sesuai untuk kebutuhan mencetak saya. Tapi kalau misalnya pakai keran, biasanya tiba-tiba terlalu encer, akhirnya harus ditambahi powder juga yang tidak terukur. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah slight modification atau penambahan atau perubahan sedikit dari WP ratio akan memengaruhi tear strength dan elastisitasnya. Jadi semakin encer, dia semakin rapuh. Semakin padat, dia tidak semakin rapuh, tapi belum tentu juga bagus. Oke, ini kita ke case ya. Bagian menggunakan silok cetak elastomer. Kondisi pasiennya adalah pasien yang giginya maju. Jadi ketika kita cetak alginat atau kita cetak elastomer tidak mungkin bisa. Akhirnya kita modifikasi dengan cetakan yang terbaru. Sebenarnya kalau gini kelihatan biasa saja, tapi ternyata dia bisa dilepas. Dia bisa dilepas kayak partisi Lego kayak gini. Jadi nanti sebelum dicor kita masukkan lagi, kita ikat, terus kita cor. Hasilnya ini kan prosesnya dia protusi sekali. Jadi bisa dicetak, pastinya kebutuhannya adalah immediate denture. Oke, sekarang ini adalah feature dari dentistry. Jadi harus mulai menguasai atau mulai harus belajar terkait digital impression. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, silahkan, Hasna. Oke, terima kasih dokter. Saya mohon izin bertanya terkait tadi posisi atau saat ini domisili kami atau kita di Kalimantan Selatan nih dok, kan kalau misalnya kita mau mengirim untuk kita membuat sesuatu, membuat gigi tiruan kan bagusnya di Jawa ya dok. Nah kira-kira bahan cetak apa yang paling baik stabilitas dimensinya supaya supaya gigi tiruan yang nantinya jadi itu juga bagus gitu dok? Oke, pertanyaannya bagus. Terkait bahan cetak apa yang paling bagus untuk kita lakukan pengiriman untuk pembuatan gigi tiruan. Saya selalu berprinsip tidak ada yang terbagus, adanya yang paling cocok untuk yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita pelajari dari yang tadi saya jelaskan, tentunya ada beberapa bahan yang tidak mungkin bisa kita kirim. Jadi kalau misalnya kita membuat gigi tiruan, tentunya ada yang harus kita kirim model, ada yang bisa kita kirim cetakan. Kalau misalnya kita mau mencetak dengan alginat, terus kita kirim alginatnya, sampai pengiriman saja dia sudah mengalami distorsi, karena dia sekitar setengah jam saja sudah mengkerut. Tapi kalau misalnya bahan cetak kita gunakan elastomer, kita bisa cetak menggunakan double impression, tidak usah kita lakukan pengecoran, langsung kita disinfeksi, kita packing, kita kasih catatan ke labnya, kita kirim, nanti mereka yang akan mengecornya. Nah, untuk bahan cetaknya tentunya yang bagus untuk pekerjaan gigi tiruan cekat adalah double impression, putty, dan like body. Gimana Asna? Cukup? Cukup dokter. Oke, alhamdulillah untuk presentasi hari ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat. Harapan saya, walaupun materinya sederhana, akan bisa bermakna buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Rahmat Arifin, spesialis prostodontia yang telah berkenan hadir pada Journal Reading hari ini, dan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi audiens di Journal Reading pada hari ini. Sebelumnya saya Hasan Ramadhani beserta teman saya Raisa Nabila, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil Journal Reading kami dengan judul Gigi Tiruan Cekat. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, pengertian gigi tiruan cekat dia ini adalah fixed prostodontic, yang merupakan perawatan dengan penggantian dan restorasi gigi dengan gigi artifisial yang tidak mudah dilepas atau terpasang secara cekat di dalam rongga mulut. Tujuannya apa? Tujuannya mengembalikan fungsi mastikasi atau pengunyahan, kemudian pengembalian fungsi estetik dan rasa nyaman akibat dari kehilangan satu atau beberapa gigi pada pasien. Nah, untuk gigi tiruan cekat ini, jadi dia ada yang namanya restorasi ekstrakoronal. Jadi restorasi ekstrakoronal ini dia memperbaiki sebagian atau seluruh permukaan mahkota gigi yang mengalami kerusakan atau kelainan. Jadi mahkota giginya itu kita ganti nanti, kemudian dipasang secara permanen pada gigi penyangga yang telah dipersiapkan. Kemudian tujuan restorasinya sama ya tadi, untuk mengembalikan bentuk, kontur, dan fungsi gigi, serta melindungi struktur gigi yang tersisa dari kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Setelah itu bahan restorasi yang dapat digunakan seperti metal porselen, kemudian kombinasi metal porselen atau kombinasi dari metal akrilik. Yang kita gunakan di klinik biasanya di RSGM itu kombinasi metal porselen. Kemudian untuk gigi tiruan jembatan ini dia secara permanen disemenkan pada gigi untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang. Jadi dia tuh nanti pemasangannya kita semen, kemudian pasien juga nggak bisa lepas pasang giginya, kayak misalnya kalau GTL, GTSL itu kan bisa dilepas pasang sama pasien. Kalau ini nggak bisa. Nah, untuk gigi tiruan jembatan sendiri dia ada beberapa komponennya nih. Yang pertama dia kalau dari yang kita ganti nanti, di sini dia ada konektor. Jadi konektor itu dia menyambungkan antara lupa lagi namanya, retainernya, kemudian juga sama pontiknya. Jadi pontik itu adalah gigi yang nanti dia menggantikan bagian gigi yang hilang. Ya, jadi misalnya giginya hilang satu, kita gantikannya nanti gigi tiruan jembatan 3 unit. Jadi 2 ada di gigi penyangganya, 1 menggantikan gigi yang hilang. Kemudian nanti ada retainer. Retainer ini untuk menyelubungi si abutmentnya atau menyelubungi gigi yang menjadi gigi penyangganya, gigi-gigi sebelahnya. Ini abutment atau gigi penyangganya. Lanjut. Untuk selanjutnya, kalau misalnya kita membuat gigi tiruan, kan kita otomatis butuh bahan cetak ya. Nah, untuk bahan cetak yang digunakan itu ada bahan cetak elastis dan non-elastis. Nah, pencetakannya itu dilakukan untuk membuat replika atau cetakan positif dari struktur rongga mulut. Bahan cetak yang ideal yaitu bahan cetak yang mencetak struktur gigi dan rongga mulut secara akurat. Nah, dikeluarkan dari dalam mulut tanpa terjadi distorsi dan dimensinya tetap stabil selama proses laboratorium saat diisi stone atau pengecoran. Ini harus diingat, dimensinya harus stabil karena kan kita posisinya ada di Kalimantan Selatan yang nantinya kita butuh pengiriman ke biasanya kita ke Jawa ya, jadi dimensinya harus stabil supaya tidak ada distorsi yang nantinya gigi tiruannya juga pasti akan bagus kalau nggak ada distorsi. Nah, persyaratan dari bahan cetak di sini ada dari pasien dan operator. Untuk pasien, jadi kita pilih bahan cetak yang rasa dan baunya itu netral supaya pasiennya itu tidak mudah muntah seperti itu. Kemudian dari sisi operator dia mudah dimanipulasi. Kemudian waktu settingnya kalau bisa yang pendek supaya pasien itu lebih nyaman, karena kan kalau misalnya waktu settingnya lama pasti di pasien nggak nyaman dong ya dimasukkan ke dalam rongga mulutnya. Kemudian kalau dari sisi operator kita ternyata butuh waktu kerja yang panjang supaya apalagi kita kan masih koas, jadi supaya kita kerjanya nggak tergesa-gesa gitu. Habis itu kita butuh sendok cetak yang sesuai. Kemudian dari sisi pasien mudah dilepas dan dikeluarkan, kemudian biokompatibel. Kalau dari sisi operator lagi dia kualitas cetaknya baik, kemudian murah dan mudah untuk didesinfeksi. Nah, kemudian untuk impression material itu ada yang non elastik, kemudian ada yang elastik. Kalau yang non elastik itu ada impression plaster, impression compound, dan impression wax. Kemudian yang elastik ada synthetic elastomer, hidrokoloid,
Nah, nanti sintetik elastomer ini dibagi lagi nih, ada polisulfide, ada polyether, dan ada silikon adisi, silikon kondensasi. Kemudian hidrokoloid ada yang reversible dan irreversible. Kemudian bahan cetak elastis itu ada hidrokoloid. Jadi hidrokoloid ini berasal dari kata hidro dan koloid. Koloid itu dari kata kola yang artinya lem, dan kata oid itu artinya seperti. Jadi koloid itu zat seperti lem dengan keadaan antara larutan dan suspensi. Lanjut aja. Nah, untuk reversible agar, dia ini adalah material cetak agar-agar polisakarida kompleks yang diekstraksi dari rumput laut. Lanjutnya. Nah, kemudian ada irreversible alginat. Jadi ini yang biasa kita pakai ya, tapi di sini kalau misalnya alginat kita pakai itu hanya untuk biasanya pembuatan model studi. Kalau untuk pencetakan gigi tiruan cekat yang tadi seperti kita bahas sebelumnya, itu kita tidak boleh menggunakan si alginat karena dia stabilitas dimensinya itu kurang baik. Selanjutnya ada bahan cetak elastis. Yang pertama ada polysulfide, ini bahan cetak elastomer pertama yang dikenalkan pada tahun 1950. Tapi untuk kekurangannya kita jarang pakai karena polysulfide ini baunya tidak enak. Jadi di pasien itu pasien bisa kurang nyaman, menyebabkan rasa mual dan ingin muntah. Kemudian ada polyether, ini merupakan bahan yang dia sifatnya hidrofilik, jadi biasa digunakan pada pasien-pasien yang hipersalivasi. Tapi kekurangannya untuk bahan polyether sendiri dia itu lebih mahal kalau misalkan dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian ada silikon, jadi silikon ini ada silikon adisi dan silikon kondensasi. Yang biasa kita pakai itu adalah silikon adisi atau polyvinyl siloxane. Jadi kalau misalnya kita pembuatan model kerja, silikon adisi ini paling sering dipakai. Nah, untuk bahan cetak non elastis ada yang reversible dan irreversible. Kalau reversible dia bisa kembali lagi kan ya, arti dari reversible. Kalau irreversible dia tidak bisa kembali. Ada reversible yaitu impression compound. Jadi impression compound ini biasanya digunakan kalau salah satunya itu kita mau cek ada undercut atau enggak. Jadi kita mau evaluasi dari yang kita buat gitu. Kemudian ada irreversible, di sini ada plaster of Paris, tapi ini sekarang sudah jarang digunakan untuk pencetakan, atau kita biasanya kenal dengan gips tipe 1 yang plaster of Paris ini. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan. Cukup sekian presentasi jurnal reading dari kami. Apakah kiranya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Aina. Terima kasih Asna atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau misalnya ada kasus pasien ini dia masih ada sesak akar, tapi pasien ini pengen dibuatin gigi tiruan cekat. Nah, kondisinya pasien ini juga pengen estetik yang bagus, itu dipilihkan bentuk pontik yang apa ya? Baik Aina atas pertanyaannya, terima kasih. Saya mohon izin coba menjawab. Jadi kalau untuk pada kasus tersebut ada pasien setelah dicabut dia istilahnya nggak mau terlihat ompong juga ya Aina ya, karena dia mau langsung dipakaikan gigi tiruan cekat. Nah, ada satu pontik yang bisa kita pilih yaitu namanya adalah Ovate. Jadi Ovate ini dia bisa digunakan pasca pencabutan. Jadi kita tidak usah menunggu reach-nya itu sembuh dulu, jadi bisa langsung dipakaikan. Jadi seakan-akan pontiknya itu atau giginya itu keluar dari gingiva. Ya, apakah sudah terjawab Aina? Sudah terjawab, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya mohon izin untuk mengembalikan kepada Dr. Ahmad. Oke, terima kasih Hasna sama Raisa atas presentasinya. Ada sedikit yang mungkin mau saya sampaikan terkait apa yang sudah ditanyakan tadi oleh Aina. Sebenarnya mungkin sudah waktunya, teman-teman kan bentar lagi mau lulus, sudah waktunya teman-teman memikirkan bukan hanya sekedar pilihan perawatannya saja. Jadi kalau misalnya kita bertanya terkait pilihannya perawatannya, memang Ovate pontik paling bagus. Tapi jangan lupa dipikirkan apa yang terjadi pada tubuh pasien. Kira-kira kalau misalnya sudah dilakukan pencabutan, pasien akan mengalami fase resorpsi. Fase resorpsi paling cepat berapa lama? 2 minggu sampai 1 bulan. Itu cepatnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ternyata membuatkan gigi tiruan di waktu yang situ, berarti apa yang terjadi di pasien pasti
gigi tiruannya bukan open. Gigi tiruannya mengalami ada space antara dasar pontiknya dengan gusinya. Jadi kalaupun teman-teman pengen ovid, sebenarnya bukan ovid pilihan untuk gigi permanennya, tapi adalah ovid untuk pilihan gigi sementaranya. Jadi kita tunggu dulu selama waktu yang tepat, sekitar 2 bulan sampai 6 bulan bahkan, kalau misalnya pengen stabil banget, baru nanti kita lakukan pencetakan yang final. Jadi tidak selalu harus dilakukan sesegera mungkin, menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin bisa diakhiri. Silakan teman-teman lanjut lagi ke pekerjaan ke pasien masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal ya yang tadi kalian atur. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pre-run. Jadi saya ingatkan kembali, pre-run adalah tahapan yang perlu dan wajib untuk supaya performa teman-teman ketika berada di depan pasien itu menjadi lebih baik. Bukan berarti persiapannya belum matang, tapi saya mau memantapkan apa yang teman-teman sudah baca. Nanti saya aplikasikan, saya analogi dengan kondisi-kondisi yang realnya seperti apa, supaya besok sudah ada bayangan. Jadi tadi di jadwal saya lihat hari ini kita pre-run terkait preparasi gigi. Jadi preparasi gigi ada berbagai macam. Mungkin nanti bisa diurutkan. Saya tanya Raisa, Dia, Gabriel, sama Nada. Oke, yang pertama dari preparasi gigi bagian oklusal ya. Kan kalau misalnya kita preparasi harus ada persiapan alatnya. Alatnya yang harus disiapkan adalah burnya. Kalau burnya pitanya warna apa saja? Izin menjawab dokter. Untuk bur sendiri itu ada yang dari paling kasar sampai ke yang paling halus. Untuk yang paling kasar itu dia pertama ada pita warna hitam, selanjutnya warna hijau, selanjutnya warna biru, lalu warna merah, kuning, dan putih. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita mau preparasi, kan tadi kalau salah preparasi gigi 4 ya. Untuk dia posisi operator untuk preparasi gigi 4 berada di mana? Izin menjawab dok, untuk posisi operator mengenai preparasi gigi 44 itu berarti posisi operatornya di jam 8 dan atau jam 9 dokter. Tapi untuk kalau kita misalnya mau melihat bagian oklusalnya, kita bisa berada di belakang pasien dok. Oke, begitu selanjutnya Gabriel ya. Untuk prosedur awal ketika kita mau melakukan preparasi, kebutuhan preparasi yang kita butuhkan untuk PFM kira-kira berapa dan bentuk awal preparasinya seperti apa? Ya dok, izin menjawab. Untuk ketebalan itu ada, untuk ketebalan bahannya itu ada yang oksida itu kan 0,1 sampai 0,2, terus itu ada ketebalan metalnya itu 0,2 sampai 0,3, terus ada ketebalan dari porselennya itu 1 sampai 1,2. Oke, selanjutnya ada ya. Untuk kita preparasi bagian bukal dan lingual, bur yang digunakan apa, sama posisi untuk kita preparasi burnya seperti gimana? Baik, saya izin menjawab dokter. Jadi karena kita nanti menggunakan bahannya PFM, terus menurut buku Rosenstiel itu, jadi kita untuk bukalnya nanti akhirannya itu kan shoulder, kalau yang lingualnya nanti itu chamfer. Jadi nanti yang di bagian bukalnya menggunakan yang fissure flat end, kalau yang bagian lingualnya nanti bisa tapered yang round end dokter. Terus itu untuk posisi burnya nanti juga tegak lurus atau vertikal dengan sumbu giginya dokter. Oke, tahapan pre-run sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman ternyata sudah menguasai dengan baik apa yang harus kita lakukan besok. Harapannya jangan dilupakan untuk besok, sama nanti bisa koordinasi lagi dengan saya untuk setiap tahapan ketika preparasi besok. Jadi nanti setiap tahapan dilaporkan, kemudian kita evaluasi. Jadi setelah selesai nanti dilakukan pencetakan untuk evaluasi sebelum kita lakukan preparasi gigi setelahnya. Oke, terima kasih. Nanti silakan lanjut lagi pekerjaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.